Uni Eropa menghadapi tantangan baru setelah Cina memperluas daftar ekspor mineral kritis yang dikenai izin khusus, termasuk sejumlah elemen tanah jarang penting bagi sektor energi hijau dan manufaktur teknologi tinggi. Langkah yang diumumkan pada 9 Oktober 2025 oleh Kementerian Perdagangan Cina ini mencakup pembatasan pada 5 unsur utama seperti neodymium dan dysprosium, bahan penting dalam pembuatan turbin angin, motor kendaraan listrik, dan chip semikonduktor. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi keamanan sumber daya nasional Cina. Pemerintah Beijing menegaskan bahwa pembatasan ini bukan tindakan sementara, melainkan upaya menjaga stabilitas pasokan domestik dan kepentingan industri dalam negeri. Eropa tertekan, investasi energi hijau turun. Dampak langsung kebijakan ini terasa di sektor energi terbarukan Eropa. Berdasarkan data European Central Bank, ECB, investasi pada industri energi hijau di kawasan tersebut turun 18% dalam 6 bulan terakhir, sejak pembatasan awal diberlakukan pada April 2025. Sejumlah pabrik turbin angin di Denmark dan pabrik baterai di Polandia dilaporkan beroperasi di bawah kapasitas normal akibat kekurangan pasokan bahan baku. Lebih dari 95% kebutuhan tanah jarang Eropa selama ini bergantung pada impor dari Cina. Para analis menilai, keputusan Beijing ini menunjukkan betapa rapuhnya fondasi rantai pasokan industri hijau Eropa yang selama ini bertumpu pada impor bahan mentah dan teknologi dari luar kawasan. Ini bukan sekadar persoalan logistik, tetapi masalah ketergantungan strategis, ujar seorang peneliti dari European Raw Materials Alliance, seperti dikutip dari laporan resmi September 2025. Aliansi tersebut memperkirakan permintaan Eropa terhadap tanah jarang akan meningkat 4 kali lipat pada 2035, seiring target transisi energi dan elektrifikasi transportasi. Kebijakan balasan dan risiko di sektor semikonduktor. Krisis pasokan tidak hanya terjadi pada sektor energi, tetapi juga menjangkit industri semikonduktor. Pada pertengahan Oktober 2025, pemerintah Belanda mengambil alih operasional pabrik chip Nexteria di Eindhoven yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan Cina Wingtech, dengan alasan keamanan nasional. Sebagai respons, Beijing dilaporkan menangguhkan ekspor chip dari fasilitas terkait, yang berdampak pada rantai pasokan semikonduktor di seluruh Eropa. Data Asosiasi Industri Otomotif Eropa menunjukkan bahwa lebih dari 60% chip yang digunakan dalam sistem manajemen baterai dan kendaraan listrik Eropa berasal dari jaringan produksi yang terhubung dengan Cina. Langkah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan produsen otomotif besar seperti Volkswagen, BMW, dan Stellantis, yang menghadapi risiko penghentian sementara produksi di sejumlah pabrik utama mereka. Menurut Semiconductor Industry Association, SIA, saat ini Cina menguasai sekitar 80% tahap pengolahan pasca produksi semikonduktor global, termasuk bahan kimia dan teknologi pelapisan yang belum dapat diproduksi di Eropa. Meski Uni Eropa telah meluncurkan European Chips Act senilai 43 miliar euro, kemandirian penuh baru diperkirakan tercapai pada 2032, dengan asumsi tidak terjadi gangguan baru. Dampak ke sektor pertanian dan perdagangan transatlantik. Ketegangan perdagangan tidak hanya terjadi antara Eropa dan Cina. Pada Agustus 2025, Amerika Serikat memberlakukan tarif 15% terhadap minyak zaitun dan pasta dari Eropa, dan meningkat menjadi lebih dari 90% terhadap pasta Italia pada Oktober 2025 dengan alasan anti-dumping. Menurut data Federasi Petani Italia, Coldiretti, ekspor pasta Italia ke AS bernilai sekitar 200 juta euro per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan total ekspor pertanian Eropa yang mencapai 30 miliar euro pada 2024. Langkah Washington itu dipandang oleh sebagian analis sebagai kebijakan proteksionis, yang menambah tekanan bagi negara-negara Eropa Selatan seperti Italia dan Yunani. Kedua negara kini berada dalam posisi sulit antara menjaga hubungan dagang dengan AS dan mempertahankan kebijakan luar negeri yang seimbang terhadap Cina. Sementara itu, data Eurostat menunjukkan bahwa Eropa masih menikmati surplus perdagangan pertanian sebesar 2,1 miliar euro dengan blok Mercosur, Amerika Latin, pada paruh pertama 2025. Namun, keunggulan ini belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan dari pasar utama di Asia dan Amerika Serikat. Eropa di persimpangan kemandirian strategis. Krisis pasokan bahan baku dan semikonduktor menyoroti tantangan besar yang dihadapi Uni Eropa dalam mewujudkan otonomi strategis, konsep yang telah lama digaungkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara lain. Menurut laporan European Court of Auditors, ECA, pada Oktober 2025, anggaran yang dialokasikan Uni Eropa untuk proyek Critical Raw Materials Act baru mencapai 15% dari kebutuhan real untuk mencapai kemandirian mineral pada 2030. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah menggelontorkan 52 miliar dolar AS untuk memperkuat industri chip domestik, sementara Cina telah berinvestasi lebih dari 300 miliar dolar AS sejak 2020 untuk menguasai rantai pasokan bahan baku dan teknologi tinggi. Para pengamat menilai,
Tantangan terbesar Eropa bukan terletak pada sumber daya finansial, melainkan pada keberanian politik untuk mengambil keputusan strategis yang mungkin tidak selalu populer secara ekonomi jangka pendek. Eropa memiliki kemampuan riset dan dana, tapi belum memiliki kecepatan dan kesatuan arah dalam kebijakan industri, ujar Yawan Jensen, analis geopolitik di Brussels. Masa depan transisi energi dan teknologi Eropa. Krisis pasokan yang terjadi sepanjang 2025 menegaskan bahwa kekuatan ekonomi global kini semakin ditentukan oleh kendali atas rantai pasokan. Di tengah persaingan antara Washington dan Beijing, Uni Eropa berupaya mencari jalur tengah dengan memperluas kerja sama tambang di Australia, Kanada, dan Afrika, meski hasilnya baru diperkirakan terlihat setelah 2030. Bagi banyak pihak di Eropa, masa depan industri hijau dan teknologi kini bukan hanya soal inovasi, tetapi juga soal kedaulatan ekonomi. Sebab di era geopolitik baru, chip, mineral, dan bahan pangan bisa menjadi alat pengaruh yang menentukan posisi suatu kawasan di peta kekuasaan global.